Jadi kayak dikasih tahu juga di video komponen of blood itu including apa aja, kayak gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita datang ke sisi yang agak membosankan, tapi please kayak taking notes karena kayak kata Miss ini juga nanti sebelum pas kayak catatan yang kemarin di chapter yang transport for plants itu akan Miss collect untuk jadi portofolio untuk menambah nilai penilaian akhir semester nanti. Ya kita taking kita move ke sesi yang membosankannya. sesinya sesinya penjelasan asik. Cuman kita waktunya sedikit, jadi belum sempat bahas-bahas sampai ke sana. Guys yang ngantuk gitu ya, yang ini siapin deh makanannya. Ini agak pelan ya ngomongnya, takut nanti mengganggu karena Miss minta temenin Sir Agil juga ada di belakang lagi ngajar. Jadi ya kita berbagi ruangan. Oke, ini sekarang kita ke sini dulu, kita ke penjelasan yang dari bukunya gitu. So, insya Allah kalau misalkan nanti ada kesempatan kita ketemu sebelum pas kita akan praktikal ya, kayak yang Miss bilang kemarin itu, jadi kita akan misalkan cek di lab ada nggak untuk stigmometernya, dan untuk ada alat pengukur tekanan darahnya, kita akan mengukur yang kata Miss kemarin, antara sistol dan diastolnya. Gitu. Oke. Nah, sirkulasi itu menarik banget kalau misalkan kita mau taking fokus gitu. Terus ya, jangan ngantuk nih, karena ini penting banget ya kayak kita memahami bagaimana sih sebenarnya itu proses tuh taking place dan bagaimana mekanismenya in our body. Gitu. Kemarin pembukaannya Mi sudah antarkan dengan introductionnya untuk circulation dari each animal, gitu kan. So untuk serangga atau insect, dia punya open circulation of insect. So blood is pumped forward in the tubular heart. Jadi dia punya, kalau kita punya jantung banget, kita punya heart tuh, heart yang sejati. Kalau dia punya tubular heart. Jadi kayak just like heart tapi bukan jantungnya sejati. Dan ada katup-katupnya juga. Jadi ada pulse-nya juga di setiap denyut ini di setiap segmen tubuh. Kalau yang sering main sama insek kan mungkin lihat ya, tubuh insek itu bersegmen-segmen kan ya. Kayak ada seret-seret garis-garisnya gitu kan ya. Ya kan? Coba deh lihat tubuh insek itu kan kalau dia melakukan kayak ada garis-garis kan, seperti itu. Nah, di setiap segmen itu tuh diisi sama tubular heart yang mana kayak yang kata Miss kemarin, darahnya ini akan terpompa berdasarkan apanya? Ngapain dia? Biar darahnya terpompa dia harus ngapain? Yuk, ngapain? Yuk. Bergerak. Ngepakin sayap gak sih? Betul, dia harus bergerak, mengepakkan sayap. Jadi, any movement yang dia bikin itu akan membuat sirkulasinya berjalan lancar, gitu ya. Nah, itulah sebenarnya kita pun manusia sama sebenarnya gitu. Ketika kalian pernah nggak ngerasain, kalian lama duduk atau kalian lama baring, terus pas kalian berdiri tiba-tiba kalian pusing, kayak kayak teng gitu pusing. Pernah nggak kayak gitu? Atau pas baru bangun tidur. Nah, it means that oxygenated blood kalian itu belum sampai ke atas gitu. Nah, caranya adalah kalau misalkan ada hal seperti itu, caranya adalah breathing. Take a deep breath berkali-kali sampai kayak you feel okay enough gitu kayak untuk continuing your activity gitu. Itu sebenarnya sama juga kayak kita. Jadi bahkan ada beberapa sering nonton film ini enggak? Filmnya Jackie Chan. Dia sering kan headstand, apa sih headstand ya? Headstand yang kepala di bawah, kaki di atas gitu. Katanya sih untuk melancarkan biar oksigennya nyampe ke otak gitu. Nah, beda beda insect, beda ikan, beda lagi mammals gitu. Kalau insect dia tuh belum punya close circulation. What does it mean of close circulation? Jadi terminologinya apa nih kira-kira? Close circulation. Jadi gini, kalau ikan dan kita itu sudah mulai maju karakternya, asik, udah mulai maju lah ya dari segi peradaban evolusinya. Karena kenapa? Karena kita tuh udah punya blood vessels
Dan darah kita itu ngalirnya di dalam blood vessels. Sedangkan kalau di serangga itu belum. Nah, kita sudah punya close circulation kita dan dimulai dari kalau di hewan itu filmnya adalah Pisces ya. Pisces kita kan adalah masuknya ke animalia gitu ya. Nah, mulai dari Pisces sampai ke animalia itu rata-rata udah punya close circulation. Jadi dia udah ada pembuluh darahnya. Makanya ikan kalau dipotong, salah potong, berdarah-darah kan ikannya kan ya. Gitu. Nah, terus eh, tapi close circulation ini dibagi lagi jadi dua nih ibaratnya nih. Ada single, ada double. Kalau single itu cuma one way aja, ibarat kalau jalan tuh cuma one way, gitu. Dia kayak cycle aja gitu, ya. Jelas nggak? Jelas nggak, Ja? Jelas nggak, Jelas Ja, ya? gambar? Oke. Nah, kalau dia close circulation, single, itu kayak one through the heart aja. Jadi kayak dia kayak cycle gitu. Tapi kalau double circulation, ada yang up, ada yang down, ada yang out, ada yang in, kayak gitu. Nah, itu perbedaan itu terminologi ya di dalam nanti kita akan membahas transport in mammals. So, uh, terms-termsnya pun sudah akan berubah. Nggak akan ada lagi translocation gitu ya. Nggak akan ada lagi hmm, apa namanya ya macam-macam lah gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa penting bagi kita mempelajari ini gitu? Adalah ini learning objektifnya dulu mis tekankan lagi ya. So, to state that the mammalian circulatory system is a closed double circulation consisting of heart, blood vessel, and blood. Jadi komponen dari sirkulasi itu ada apa aja? Restate please. Ada heart ya. Nih, kalau misalnya yang dipelajari di sini tuh apa aja? Ada heart, blood vessels, and blood. Jadi 3 hal ini yang akan kita pelajari di chapter ini gitu. Kalau kalian nggak dapat informasi salah satunya, kalian boleh protes. Terus, observe and make plan diagrams. Kayak biasa, kita akan menyoroti gimana nih histologi atau anatomi dari masing-masing blood vessels. Terus kita tuh akan tahu juga, Miss kalau orang jantung koroner itu yang bermasalah di mana? Miss kalau orang misalkan kolesterol itu yang tersumbat tuh apa? Gitu ya. Miss kalau misalkan orang itu jantungnya aritmia, artinya aritmenya nggak beraturan gitu ya. Itu tuh kenapa gitu? Itu gangguannya di mana, Miss? Apakah gangguannya di arterinya? Apakah di vein-nya? Ataukah di capillaries-nya? Gitu. Dan kita juga akan berkenalan nih dengan sel-selnya. Ingat ya, ingat ya, gitu banget ya. Untuk kita ingat kembali, bahwasanya basis dari makhluk hidup itu sebenarnya adalah sel kan ya. Sel-sel yang berdiferensiasi, dia langsung bisa jadi operational unit dan lain sebagainya. Nah terus di part yang E, nanti kita akan kenalan dengan selain darah, kita akan kenalan dengan tisu fluid. Kalian pernah nggak ngelihat ibu hamil? Kalau hamilnya udah gede banget, itu kadang-kadang kakinya bengkak. Nah, terus kalian pernah nggak mengalami melakukan perjalanan yang di dalam bus duduk lama banget, terus nanti kalian kakinya bisa bengkak, gitu. Nah, itu namanya edema. Edema itu artinya keluarnya tisu fluid dari dalam jaringan pembuluh ke lingkungan. Jadi dia kayak membengkak kayak gitu. Nah, terus nanti kita juga akan kenalan lim. Kenapa lim ini jadi hal yang penting? Kenapa ada orang yang kanker limfa gitu ya dan lain sebagainya. Jadi kegagalan apa nih yang ada gitu kan? Terus kenapa dikatakan nih F ini kita juga bakal bahas. Kenapa kita nggak boleh terpapar lama-lama di polusi misalkan gitu. Kenapa kalau misalkan kita mencium asap kendaraan itu rasanya kayak menyengat langsung ke hidung, benar nggak? Menyengat langsung banget ke hidung itu. Karena ternyata di dalam polusi dari asap kendaraan itu ada CO, karbonik gitu ya. Karbon monoksida, karbon monoksida. Dan karbon monoksida ini itu berapa kali ya, bisa berkali-kali lipat lebih baik dalam mengikat, jadi dia gini, kalau ada hemoglobin, hemoglobin itu kan cenderungnya dia mengikat oksigen, benar nggak? Betul.
Nah, tapi kalau ada karbon monoksida ini bisa jadi pelakornya gitu loh. Bisa jadi kayak pencuri. Jadi dia lebih sehingga si hemoglobinnya lebih tertarik dengan si karbon monoksida. Akibatnya apa? Ketarik, diambil hemoglobin kita jadi defisit oksigen dan kita jadi keracunan gitu. Pokoknya gitu. Nanti kita bakal bahas gitu. Terus yang terakhir kita bakal bahas kenapa sih itu orang-orang di dataran tinggi itu biasanya punya fisiologi atau morfologi yang berbeda gitu ya sama kita. Dan kenapa kita kalau misalkan tiba-tiba kita nggak pernah nih ke Eropa misalkan itu ke negara yang musimnya dingin atau 4 musim yang tiba-tiba di sana misalkan salju. Pas sampai di sana tuh kita akan susah napas gitu, pipis-pipis terus gitu tuh kira-kira kenapa? Nah, ini kan kita bahas di sini begitu ya. Boleh dicatat, boleh mulai dicatat. Nah, kita udah kenal sama sirkulasi. Jadi kalau dibilang sirkulasi tadi tuh ada yang mau itu nggak nge-restate? So what does it mean of uh, double circulation in human? According to the video that you have been watch. Ada yang mau coba? Pemanasan dulu nih, masih pagi, Bun. Yuk. Dengar. Miss, pertanyaannya apa, Miss? What does it mean of the term of double circulation? Apa, Dip? Double circulation, Dip? Sebentar, Miss, masih nyari, Miss. Ini dari yang tadi Miss jelasin aja nih, double circulation. Ini yang paling kanan. Ini kalau ngelihat dari skemanya, apa sih kira-kira? Itu kayak dua arah gitu ya, Miss. Jadi Yes, ada yang ke jantung terus nanti dari jantung ke seluruh tubuh. betul. Jadi ada darah yang masuk, gitu ya. Kata kuncinya itu ya. Jadi ada dua arah gitu. Twice. Jadi blood passes twice through the heart in each complete circulation. Jadi satu siklusnya itu ada 2 kali. Ada darah masuk, darah keluar, itu 1 kali. Hitungannya gitu. Cycle. Kalau cycle itu dia pasti berulang. Nah, sekarang kita kenalan dengan darah yuk, gitu ya. Kenalan dengan darah dulu. Ini sebenarnya punya PPT. Cuma Miss lupa bawa hard disk. Maaf ya. Maaf ya, guys. Jadi next install pakai PPT Miss ya hari Rabu. Oke. Nah, darah itu apa sih, guys? Kita brainstorm dulu deh. Kita brainstorm dulu yuk. Sekarang kita mau kenalan sama darah. Darah itu apa ya? Darah itu apa ya? Bebas saja, boleh diketik di kolom chat nih. Boleh diketik di kolom chat. Olive, Talita, apa di? Yang bawa oksigen ke seluruh tubuh, Miss. Iya, darah itu adalah medium pengangkut oksigen ke seluruh tubuh, benar gitu. Sekarang Miss mau ini deh, Miss juga bingung sih sebenarnya. Kenapa sih darah itu warnanya merah? Kenapa bukan biru, ungu, kayak hijau kayak Hulk gitu? Is the medium of with transfer glucose and gases. Alright. Darah itu warnanya merah karena ada hemoglobin gitu. Jadi hemoglobin itu apa sih? Masih ada yang inget nggak? Kalau kita belajar chapter 2 ya, biological molecules. Masih ingat nggak hemoglobin itu basisnya biological molecule-nya itu adalah apa? Oke, benar, protein. Not contain. Not contain protein. Dia adalah hemoglobin is a big protein, tapi dia ada partnya juga yang dia not containing protein. Dan hemoglobin itu selain dia ini fungsinya ya, bisa di taking note. Hemoglobin itu fungsinya selain dia ngangkut oksigen, dia juga pemberi warna merah pada darah. Kayak gitu. Jadi apa sebabnya gitu? Apa sebabnya darah kita warna merah? Karena keberadaan dari hemoglobin gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini.
Sebenarnya ini agak susah ya dilihat kalau di buku. Aduh, Miss, kenapa lagi lupa banget. Yang namanya lupa, maafin ya. Jadi sebenarnya tuh Miss udah gitu. Kalau ini kan agak sulit ya memahami paragraf per paragraf seperti ini nih. Kalau nggak suka, karena Miss anaknya visual ya. Karena anaknya visual, jadi lebih suka bergambar gitu. Oke. Nah, kita ambil gambarnya aja deh, gitu ya. Kita nggak usah ambil yang tadi. Kita ambil gambarnya aja. Nah, guys, darah, gitu ya. Darah. Kalau kita bicara darah, ada apa aja sih di darah ini gitu. Darah, jadi kalau misalkan ada satu tube, gitu ya, satu apa namanya, tabung reaksi kimia, ada darah segini gitu. Plasmanya 55%, jadi plasmanya mungkin segini nih. Ini segini plasma, ini tuh sisanya adalah sel. Nah, kalau di PPTMIS tuh kayak gini, jadi tertentunya kan kalau plasma dengan sel tuh lebih berat mana? Lebih berat sel kan? Sel itu punya bobot kan? Kalau plasma itu just water kan? Jadi kayak plasma itu akan naik ke atas kalau kita pakai alat. Jadi ada alat nih guys, yang namanya centrifuge. Centrifuge ini alatnya tuh jadi kayak ada tempat gitu, kayak gini. Nanti kita bakal masukin tube ini ke bulat-bulatan ini. Nanti ini bakal muter dengan berapa kekuatan gitu, dan dia akan memisahkan substansi berdasarkan berat molekulnya. Jadi mana molekul yang berat biasanya bakal mengendap di bawah, nah yang lebih ringan bakal di atas. Asik. Oke, ini fisika juga sih masuknya. Nah, jadi kalau misalkan di centrifuge, darah kita tuh gini nih. Darah kita tuh paling banyak tuh ternyata plasma gitu. Plasma. Jadi katakanlah ada blood, jadi Miss tuh sebenarnya udah bikinin diagramnya nih. Blood itu terbagi jadi dua, ada plasma dan sel gitu. Plasmanya 55%-an, selnya 40%, gitu kan ya. Nah, ayo kita take a look ke plasma dulu. Sekarang kita plasma ya. Nah, plasma ini ternyata 90%-nya itu adalah air. Plasma itu 90%-nya adalah air. Jadi, water itu nggak cuma yang apa yang kita pakai buat mandi, nggak cuma apa yang kita minum, tapi di darah kita pun tuh substansinya 90% itu adalah air gitu kan ya. Nah, 10% ya baru dissolved substance. Jadi ada protein, ada garam, ada juga lemaknya gitu. Tapi kalau terlalu banyak lemak di dalam darah juga akibatnya terjadi apa? Penyumbatan gitu. Oke. Nah, itu plasma. Kalau bicara plasma berarti di dalam plasma itu ada protein, ingat ya, ada protein, ada garam sama lemak gitu. Nah, sekarang kita lihat di selnya. Yang kalian tahu gitu, yang kalian pernah tahu ada sel darah itu ada apa aja sih yang pernah kalian dengar gitu? Kira-kira yang pernah, Miss, aku pernah dengar ini deh, Miss, ada 5 misalkan gitu. 3, what kind of cells it is, Nadif? Miss, ini collecting stars ya, anyway. Miss, tapi yang plasma itu masuk ke darah nggak, Miss? Sorry? Plasma. Iya, plasma is a Yang part tahu of plasma. blood. Iya, plasma is a part of blood component, tapi dia non-cell. Artinya plasma itu ya dia air gitu, dia non-cell. Kayak gitu. Ini jaringan Miss kalau patah-patah bilang ya. Soalnya lancar nggak? Ya, lancar nggak Miss ya? Oke, sip. Alia udah sarapan belum ya? Udah, Miss. Oke. Nah, sekarang guys, jadi sel darah itu ada 2. Aduh, nanti kalian nggak bisa lihat ya ini. Bentar. Nih, sel darah itu ada 2, putih dan merah ya, merah dan putih gitu ya, merah putih gitu kan ya, gitu. Nah, tapi ada komponen lain nih Depi, Tabina, semuanya.
Lihat ya, attention, karena ini komponen ini penting banget. Ini ibaratnya tuh kayak nyawanya chapter inilah. Kalau kalian aja sudah miss di sini, susah bakal connect ke pembahasan lainnya gitu. Jadi bakalan nggak nyambung gitu loh. Kayak jaka sembung bawa golok gitu. Nah, oke. Jadi ada red blood atau yang merah. Biasa kita kenal dengan eritrosit gitu ya. Ada sel darah putih atau leukosit, ada keping darah atau trombosit. So, when you get Dengue, kayak Aedes aegypti, kayak demam berdarah, yang bakal dideteksi itu adalah ini. Karena plasmodium atau sporozoa dari si Aedes aegypti itu tuh makanin platelets-nya kalian. Kayak gitu. Oke. So kalau dilihat dari gambar ini pun coba dilihat deh. Ini 5 juta, ini 7.000, ini 250.000. Yang manakah yang paling banyak di darah kita? Unmute mic-nya semua, berisik. Buruan. Berisik. Yang mana yang paling banyak di darah kita jadinya? Eritrosit. Eritrosit, benar banget. Nah, sekarang setelah kita bisa nyebutin kayak Miss, sel darah itu ada 3 lah. Bagian selnya itu ada 3. Ada red blood, ada white blood, ada keping darah atau platelets atau trombosit gitu. Bentuknya gimana? Misalnya nih, bentuknya gimana? Misalkan gini nih. Miss, tadi saya ngelihat ini tahu Miss, hantu gitu. Miss bakal nanya dong, bentuknya gimana? Rambutnya panjang, Miss. Oke. Oh, itu kuntilanak misalkan Miss bisa gitu ya, misalkan kenapa bahasanya hantu ya. Nah, sama kayak objek-objek apapun kita harus selain kenal, kita bisa deskripsiin dong. Misalkan kayak pernah ngelihat Raka nggak? Pernah dong. Raka itu anaknya pakai kacamata gitu kan ya. Misalkan tinggi, misalkan gitu. Raka tuh anaknya gini, nah kayak gitu misalkan. Itu mendeskripsikan Raka. Sama kayak sel darah merah juga. Sel darah merah itu cirinya apa nih? Ini SMP nih. Ini kalau sel darah merah nggak tahu cirinya nih ya. Bentuknya bikonkaf. Biconcave. What does it mean of biconcave? Kayak cekung gitu nggak sih, Miss? Kayak digeprek gitu ya. Ini kayak gitu. Seperti itu. Oke. Nah, so that's kind of erythrocyte. So let's move to white blood cell. Oke. Kalau bilang white blood cell nih, ini menarik banget. Miss, kita selalu tertarik kalau belajar darah tuh belajar white blood cell. Karena apa? Kita bakal lihat di sini rahasianya Allah ngasih kita sel di dalam darah itu kayak darah itu bukan cuma membuat kita hidup dengan dipompakan ke seluruh tubuh, guys. Jadi kayak kita juga hari ini, yuk bersyukur yuk sebanyak-banyaknya. Allah tuh kasih kita guard cell. Jadi nggak usah merasa sendiri ketika kalian jomblo, asik. Karena eh, doi kalian belum tentu bisa ngusirin bakteri-bakteri dan virus dari tubuh kalian. Malah kasih penyakit hati gitu ya, asik. Tapi saudara putih yang ada di tubuh kita itu bisa jadi antibody loh. Dia bisa engulf bakteria loh untuk kita. Jadi selagi kita lahir pun Allah sudah kasih kita pelindung gitu ya. Kalau sudah lengkap kita dengan pelindung, dengan sistem yang sangat luar biasa, kita pun nggak bisa bayangin, bisa nggak manusia menciptakan saudara putih? Kalau nggak ada organisme, bisa nggak manusia bikin? Robot manusia bisa bikin ya? Bisa nggak manusia bikin saudara putih? Misalkan dibuat nih, protein, campur besi, campur apa, mungkin bisa bikin substansi yang mirip, tapi bisa nggak dia beroperasional gitu? Jadi bisa nggak dia beroperasi gitu ya? Nggak cuma ada strukturnya, tapi dia potensial nggak gitu? Ternyata nggak bisa juga gitu. Jadi ini benar-benar Allah yang buat kita, jadi kita nggak bisa. Nah, sel darah putih itu dikenalnya dengan nama leukosit. Leukosit. Eri itu merah, red. Kalau biasanya gitu ya, red gitu. Jadi eri merah, leu itu putih. Oke. So, untuk sel darah putih, karena kita biasanya kenal dengan guard cell. Jadi kayak kita punya guard cell. Sel darah putih kita ini punya 2 tugas nih. Set. Biar gampang nih guys. Coba attention semuanya. Nih, sel darah putih kita punya 2 fungsi. A
and B. One is for antibodies, one is for phagocytes. Phagocyte. Tahu nggak phagocyte dan limfocyte itu bedanya apa? Kenapa Miss Kiki bilang ini beda berdua? Tahu nggak? Kalau nggak tahu geleng-geleng, kalau tahu ngangguk-ngangguk. Tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Kenapa Miss Kiki bilang white blood cell itu penjaga kita dan dia terbagi jadi dua penjaganya? So it because one itu akan jadi antibody, next itu bakal jadi phagocyte. Jadi gini, kalau kalian masuk ke benteng Takeshi, itu kan ada penjagaan berlapis, benar nggak? Biasanya dimulai dari kalau kalian perang itu kan ada yang bawa kuda, ada yang pakai perisai. Biasanya kan yang pakai kuda itu kan di belakang yang pakai perisai, benar nggak? Jadi pertama-tama tuh ada guard-nya dulu, nanti ada yang pakai kalau strategi perang kan gitu ya. Nah, sama. Kalau pagosit di sini, asumsinya apa coba? Ketika misalkan ini kulit kita ya, kita jatuh, serat, berat gitu ya. Ada bakteri dong di sini kan. Kita kegeser di tol atau di tanah gitu. Nah, si pagosit ini bakal langsung guys dimakan-makanin sama dia si bakterinya. Bakterinya, virusnya itu langsung dimakan-makanin sama dia. Pagosit. Kalian tahu games Pac-Man nggak? Pac-Man yang hap gitu. Oke. Umpamakanlah pagosit sel itu seperti itu. Jadi dia kayak makan-makanin fragmen-fragmen kecil dari yang kalian jatuh gitu kan. Nah, kita biasa kan kalau luka kan dicuci ya sama dokter ya, dicuci gitu kan ya, cuci banget biar bersih gitu, bahkan disiram sama alkohol. Tapi ingat kita punya sel juga yang dia bakal makan makanan itu. Nanti kalau kalian punya luka, ketika darah kalian sudah kering, akan ada fragmen-fragmen yang warnanya agak coklat-coklatan. Itu sebenarnya selain adalah darah yang mengering, bagian dari pagosit yang sudah mengunyah inggal bakteri. Nah, ini kayak pertolongan pertamanya lah, 911-nya lah, si fagosit ini. Berikutnya, ada limfosit. Limfosit itu apa? Antibody. Jadi gini guys, ada yang dia tuh berdiam diri di dalam tubuh kita sebagai pelindung kita, asik. Ada yang dia itu saat dibutuhkan, maka dia datang. You got the point? You got the point? Got the point nggak? Artinya kalau ini tuh, kalau pagosit itu ketika kita tuh ada bencana lah. Jadi langsung cepet-cepet tuh si pagositnya. Kalau limfosit itu udah ada di kita, antibody, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita bicara antibody itu pasti limfosit. Yang mana nanti adanya di lim dong, ya kan ya. Nah, untuk pagositosis atau pagosit, kenapa sih namanya tuh pagosit? Kenapa sih namanya tuh eritrosit? Kenapa sih namanya leukosit? Kenapa sih namanya limfosit? Duh, udah penuh banget ya ini ya. Site, cites itu artinya adalah sel. Kalau phagocyte berarti sel yang makan, karena phagos itu artinya adalah makan. Kalau erythrocyte, erythro itu artinya red, something like that. Well, let's move to other form. It is platelets. Nah, terus guys, mungkin kalau ada yang penasaran ya nggak penasaran. Saya nggak penasaran, biasa aja. So this is the composition of the blood. Kalian bisa annotate nggak? Kalau kalian bisa annotate di sini, misalnya, yang manakah neutrophil? Nah, ini lihat ya. Limfosit itu kayak gini, penuh. Monosit itu kayak bantal tidur, bantal leher. Neutrophil itu bantal leher yang kempes. Sekarang annotate. Nggak usah annotate deh, Miss kasih simbol aja. Ini A, ini B, ini C, ini D. Maaf, salah kebalik. Oke. So, kalian boleh ketik di chat. Yang mana sih yang merupakan neutrophil?
Neutrophil B. Oke. Ini B, oke. Omeja. Nah, oke, bener ya. Omeja ada. Yang limfosit adalah D gitu ya. Jadi yang full it is lymphocyte. Nah, yang ini yang kelihatan ada putih di tengah-tengah ini, yang Miss tunjuk ke A ini, yang banyak-banyak itu adalah erythrocyte. Iya benar, Talita B. Benar. Jadi bentuk ini juga nanti akan ada nih ketika kita exam gitu ya. Oke, so let's move to other. Oke, sebelum itu sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau bertanya dulu tidak? Miss. Iya, Dip. Kenapa Dip? Miss, Dip pakai yang A baju tadi apa, seragam, Miss? Dip. Seragam Iya, mana, Dip? bentar, Miss. Yang A apa, Miss? Namanya, Miss. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Tadi Miss ada tandain A. A ini kan sama aja ya, kayak yang semua ini nih. Udah dilihat belum? Ada dilihat belum screen-nya? A itu kan sama kayak yang ini. Kalau dia ada terang-terang putihnya, itu tuh adalah bentuk dari ini nih. Atau eritrosit gitu. Untuk limfosit itu yang ini. Jadi kalau yang namanya antibody itu dia harus full. Kalau misalnya mencari karena dia untuk pertahanan dia harus gede, bukan gede, dia harus penuh gitu. Kalau yang ini monosit. Nah, nanti apa sih Miss fungsi-fungsinya kita bakal lihat apa sih fungsinya neutrofil. Ini neutrofil tuh bantal leher kempes ya. Kalau ini monosit gitu. Nah, itu dia. Bagaimana? Oke, gini. Oke. Nah, jadi guys, sebenarnya di sirkulasi itu dia pakai seragam dong. Jadi sebenarnya di sirkulasi itu tuh ya, sel darah putih itu tuh tidak terlalu berperan dalam transport, tapi dia berperan sangat untuk bekerja di spesifik organ. Ngerti nggak maksud Miss di sini? Contoh, tadi kita tahu ada trombosit kan? Trombosit itu untuk apa gitu? Untuk trombosit itu bisa adalah keping darah. Keping darah itu untuk apa? Keping darah itu fungsinya adalah untuk penutupan luka, ya. Jadi ketika kalian luka nih, trombosit langsung bergerak ke tempatnya, dia bakal bentuk fibrin, jadi fibrinogen. Kan penutupan luka ya. Kalian pernah nggak kepikiran, kenapa ya kalau misalkan saya ada luka nih, contohnya misalnya ada luka nih kan, ada scars. Kalau dipencet itu kadang-kadang masih keluar darah, tapi kayak seperberapa menit kemudian darahnya udah nggak keluar lagi. Ya kan ya? Itu kenapa ya gitu. Nah, itu kita perlu tahu. Nanti kita atau ada videonya nggak ya? Ntar ya kita tonton video aja dulu supaya nggak ngantuk. Kita cari video bagaimana sih proses penutupan luka gitu. Dan bagaimana ntar ya, penutupan luka. Jadi itu terjadi sepersekian detik. Nah, kalau misalkan orang itu, nah ini ada channel namanya Neuron, ini lumayan bagus juga nih Neuron nih, sekarang kayaknya baru deh. Nih kita lihat ya. Jadi di Neuron itu tuh Miss suka loh kayak kalau malam-malam sebelum tidur, kalau nggak bisa tidur Miss nonton YouTube, tapi channelnya tuh yang kayak Neuron gitu. Kenapa coba? Karena kayak random aja gitu. Tahu nggak? Mereka kadang-kadang bahas kayak kenapa kentut kita itu gas. Pernah nggak kepikiran kayak kenapa ya kentut kita gas gitu ya? Terus kayak terus dia juga pernah bilang kenapa manusia itu nggak sama gitu. Ya, pokoknya random-random gitu deh si neuron ini. Tapi Miss tuh suka pengemasannya. Jadi kalau ada neuron ya, kalau di
itu ada crash course gitu-gitu. Dia tuh lebih kayak kasih ilustrasi, bercerita. Tapi kalau orang bosenan, biasanya nggak suka. Tapi kalau misalkan orangnya penasaran gitu dan sabar, itu bisa tuh. Wah, ini iklan, bentar ya. Audionya kalian dengeran nggak? Yang namanya luka. Tapi apakah kalian penasaran bagaimana luka bisa sembuh dengan cepat? Anggap saja kalian sedang mengatur beberapa berkas untuk kertas dan ups, tiba-tiba tangan kalian tersayat. Bagaimana cara tubuh kita mengatasi begitu banyak bakteri di sekitar kita yang bisa saja masuk melalui luka tersebut? Tujuan dari sistem imun kita adalah memulai proses inflamasi supaya penjajahan yang datang dapat diisolasikan atau dihancurkan, menyingkirkan puing tersisa, dan proses penyembuhan dapat segera mulai. Anggaplah suatu bakteri masuk ke tubuh kita melalui luka. Makrofag yang sudah siap di area tersebut akan mulai menelan bakteri-bakteri yang berusaha menyerang. Hampir secara langsung, kelompok sel bernama mast cells atau sel mast yang mirip dengan basofil mengeluarkan zat kimia bernama histamin. Zat ini memicu dilatasi pembuluh darah di area tersebut sehingga jumlah darah yang menuju area itu akan meningkat. Yang berarti jumlah sel darah putih yang datang ke lokasi pun meningkat. Histamin juga mempunyai efek meningkatkan permeabilitas kapiler, yang berarti pori kapit. Nah, kalian pernah nggak ngerasa ketika kalian luka tuh kayak seolah-olah denyut jantung tuh ada di luka itu? Pernah nggak ngerasa gitu kayak nyut 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 itu kayak ada di luka itu tuh? Nanti coba deh, jangan sampai ya. Nah, itu seringkali tuh seperti itu tuh karena ternyata si sel darah putihnya lagi kerja keras tuh buat ke TKP. Pilar tersebut akan melebar dan sel darah putih lainnya keluar dari tubuh dengan lebih mudah, membantu teman seperjuangan yang sudah bertarung terlebih dahulu. Selain itu, akan terjadi reaksi yang bernama pembengkakan. Secara medis dikenal dengan nama edema dan biasanya disebabkan oleh gradasi tekanan yang ada di antara kapiler yang tekanan lebih karena dilatasi dan lokasi luka atau cairan interstisial yang mempunyai tekanan lebih rendah. Karena ini, cairan dari kapiler akan bocor ke tempat di mana tekanan lebih rendah dan menyebabkan bengkak di daerah tersebut. Sel yang dibutuhkan untuk bertarung melawan penjajah sudah siap. Barisan pertama berisi neutrofil yang membantu membunuh lawan. Sel lain. Iya, jadi pertama kali banget tuh ada neutrofil tadi yang kayak bantal leher kempes gitu ya. Dia yang bakal gerak duluan nih buat nembak-nembakin kayak inggaus lah, kayak ngebunuh-bunuh gitu, ngebunuh-bunuhin si bakterinya gitu. Akhirnya termasuk monosit yang berubah menjadi makrofag dalam 8 sampai dengan 12 jam. Neutrofil dan monosit akan membantu menghalangi infeksi dan bahkan jumlah neutrofil menjadi 5 kali lipat dari jumlah normal dalam beberapa jam. Sekarang, di saat sel-sel yang bertarung telah mencapai lokasi luka, sel yang bertanggung jawab dalam menutup luka pun akan mulai bekerja. Ini termasuk faktor pembunuh. Pada dasarnya, setelah area luka yang didatangi bakteri dibersihkan oleh sel darah putih, yang harus dilakukan sisanya hanyalah regenerasi kulit dengan memperbaiki jaringan yang terluka. Terlihat sederhana dari luar, namun cukup kompleks, bukan? Bagaimana menurut kamu? Bukankah pertahanan tubuh kita hebat? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka dapat memahaminya juga. Oke, jadi singkat cerita kalau di neuron dia ngejelasinnya dari efek si makrofagnya tadi ya, kayak yang dijelasin. Nah, tapi untuk penutupan proses regenerasi kulit tadi yang ada dari kebuka gini bisa jadi ketutup, itu salah satunya juga di taking control oleh si trombosit juga gitu. Dan ini juga trombosit itu penting kalau misalkan sebagai pertahanan tubuh juga gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Atau kita lanjut? Kalau lanjut, give thumbs dong. Kalau lanjut, give thumbs. Kalau yang ada yang mau nanya, raise hand. No? No question? Miss, saya mau nanya tapi di akhir aja boleh nggak, Miss? Alright. Boleh. Nanti ingetin Miss ya. Okay, so let's continue to the next. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat di narasinya ini, leukocyte it is about 7,000 per cubic millimeter of blood. They also, jadi asal usul, pernah nggak kepikiran di mana sih asal usulnya sel darah merah, sel darah putih?
dan lain sebagainya itu. Asal usulnya tuh dari mana sih gitu. Mereka asal mulanya adalah dari bone marrow, dari sumsum semua. Nah, nanti sumsum inilah yang bakal kasih, ini bakal jadi saudara merah, ini bakal jadi saudara putih, ini bakal jadi ini, bakal jadi gitu. Nah, ini yang katanya tadi. So the white blood cell does not necessarily function in the bloodstream, but all use the blood circulation as the means of reaching specific body organ. Jadi, paham nggak maksudnya di sini? Paham nggak? Jadi si sel darah putih itu tuh nggak berperan signifikan dalam transport, maksudnya dalam proses perdarahan gitu. Cuma dia itu penting untuk biar dia itu sampai ke satu organ titik-titik yang diperlukan, dia perlu ngikut gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Jadi sel darah putih itu kayak kita. Kalau di jalan kan angkot itu penting ya. Kendaraan itu adalah sebuah hal yang penting. Kendaraan itu kayak eritrositnya. Jadi padat atau enggaknya jalan itu dilihat dari berapa banyak kendaraan yang lewat. Tapi keberadaan kita itu nggak penting di jalan itu sebenarnya gitu. Nah, hanya saja kalau kita mau ke Bintaro, misal kita kan harus naik angkutan, entah itu angkutan pribadi. Nah, untuk sampai ke sana kita harus naik angkutan. Nah, sama kayak saudara putih, untuk bisa menjalankan fungsinya di organ A, B, C, D, E, dia harus diangkut. Jadi ketika dia udah sampai, dia bakal berhenti, dia bakal turun, bang kiri gitu misalkan. Dia bakal turun dan melaksanakan fungsinya gitu. Nah, ini jadi setelah kita bicara sel darah putih tadi, ada namanya platelet atau keping darah atau trombosit ya. Dia biasanya disebut dengan keping darah nih katanya. These are tiny package of cytoplasm containing vesicle of substance that when released have a role in the blood clotting mechanism. Jadi dia untuk blood clotting, untuk penutupan luka gitu ya. Nah, ini tadi kegiatan yang ini yang akan ini kan summary of blood components-nya, Beb. Semuanya. Lihat deh. Jadi komponen itu kalau kita bicara komponen darah itu terbagi jadi 4 gitu ya. Jadi 2 dulu deh, plasma dan sel darah. Ini kan ya, sel darah terbagi jadi 3 lagi nih. Gitu. Tuh. Jadi kalau kita lihat pohonnya gini nih. Blood is divided into 2. Plasma and cell are divided into 3. White blood cell, erythrocytes, and platelet. Kayak gitu. Jadi sebuah ilmu pengetahuan itu biar bisa lama di sini harus kita konstruk dengan bentuk mind map. Benar nggak? Jadi ketika kita kehilangan arah, kita tahu bagaimana menelusurinya. Benar nggak? Benar tidak? Oke. Sama kayak kata Miss Kiki. Ketika kita sakit perut, itu nggak berarti ketika kita demam, itu nggak berarti kita bisa minum antibiotik terus. Kenapa? Karena penyebab kita demam itu belum tentu virus, belum tentu bakteri, enggak, bisa jadi virus. Nah kalau virus dia nggak mempan dengan antibiotik, dia harus dengan antivirus, gitu ya. Jadi itu, ketika kita, kenapa Miss Kiki selalu menanamkan ke kalian, guys, pay attention, karena yang Miss mau berikan itu tuh adalah sebuah poin yang suatu hari kalau kalian tersesat, kalau kalian tahu poin ini, asal tahu poinnya aja, kalian bakal lebih gampang untuk telusurin lagi itu, untuk mengkonstruk pengetahuan itu. Oke. So kayak kalau di medical gitu, bukan kalau di kalau di medical ya. Kalau di medical kan biasanya kan kayak kita tuh menelusuri kan kayak simptomnya apa. Oh saya fatigue, saya itu muntah-muntah, terus kayak saya berak-berak misalnya. Oh ibu mungkin ini ada gangguan di sini. Nah itu sebenarnya dokter pun nggak tahu semua, tapi ketika dia tahu 1 clue, 2 clue, 3 clue, 4 clue, maka dia bisa, oh ibu mungkin kena ini nih, gitu ya kan ya. Makanya sebenarnya tantangan yang lebih besar itu bukan dokter manusia, tapi dokter hewan. Kalau kata Miss sih. Kenapa?
Karena hewan nggak bisa bicara, hewan nggak bisa bicara sakitnya di mana gitu. Kecuali kalian adalah Mister Dolittle yang bisa ngomong sama hewan. Oke. Nah, kita sudah kenalan sama organnya. Sekarang kita perlu tahu bagaimana blood circulation-nya. Nah loh. Mulai kita bakal tahu yang namanya arteri, vena, dan kapiler. Oke, so, Div, tadi mau nanya apa? Yuk, sebelum tutup. Miss, kalau kita dikutuk atau kedinginan kan bisa sampai tangannya putus ya, Miss, karena kedinginan. Tangannya Nah, putus. itu, ya misalkan kedinginan gitu, jarinya kan beku. Nah, itu kan sampai putus ya, Miss. Bisa. Nah, itu darahnya itu beku, nggak ada yang kayak manasin gitu, Miss, di dalam tubuh, atau emang karena lingkungannya dingin jadi semua organnya nggak berfungsi gitu, Miss. Oke, so gini, kita itu lucky dibandingkan kita, we're so lucky compared to other living organism. Kita itu punya mekanisme yang namanya homeostasis, right? Pernah dengar nggak homeostasis? Jadi kemampuan kita untuk menyeimbangkan kondisi kita dengan lingkungan. Jadi seandainya lingkungannya dingin, ya kita nggak ikut dingin gitu. Makanya kita dibilang mamalia berdarah panas. Karena darah kita itu tuh tidak. Jadi gini, organisme berdasarkan kemampuan adaptasinya dengan lingkungan itu dibagi jadi homotermik dengan poikilotermik. Artinya gini, kalau poikilotermik itu dia nggak punya kemampuan untuk regulasi biar suhunya tetap hangat tapi di luar dingin gitu. Contohnya apa? Ikan. Ikan itu kan berdarah dingin, dia nggak bisa bikin tubuhnya hangat gitu. Ya bagaimana tubuh dia, ya bagaimana suhu di air itu gitu. Tapi berbeda dengan kita gitu ya. Di luar bisa jadi 18 derajat, tapi di ketek kita tetap 37 derajat atau 36 derajat gitu. Karena kita punya mekanisme yang namanya homeostasis. Kita bisa menyeimbangkan dengan lingkungan. Artinya untuk apa? Ya untuk biar organ-organ kita tadi tuh tetap bekerja gitu loh, Div. Nah, tapi gini guys. Yang namanya lingkungan, kita itu kan adalah human ya. Gimana? Kita kan adalah human nih. Kita kan punya ambang, bener nggak? AC aja itu paling rendah 16, paling tinggi 30 katakanlah kan ya. Berarti di atas 30 asumsinya tuh sudah nggak usah pakai AC aja gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa mendinginkan, nggak usah pakai AC. Dan paling dingin yang bisa kita toleransi adalah misalkan AC aja katakanlah ngasih ambang bawahnya itu 16 derajat. Artinya segala sesuatunya di muka bumi ini itu ada ambang batas, batas bawah dan batas atas. Nah, manusia, kita tahu manusia itu berevolusi, benar nggak? Ya kan ya? Kita tahu manusia itu berevolusi. Manusia itu adalah hasil evolusi juga istilahnya untuk fisiknya. Kenapa Miss bilang evolusi? Kan enggak, Miss, manusia kan diciptakan begitu saja. Iya, tapi kalian bisa lihat nggak kalau ada orang Arab kawin sama orang Indonesia, anaknya jadinya gimana gitu kan? Itu kan kind of evolusi kan? Jadi kalau misalkan dia nikah, terus lama-lama itu kan bakalan jadi satu organisme yang mulai berbeda gitu kan. Katakanlah Arab nggak Arab banget, Indonesia nggak Indonesia banget gitu kan. Makanya ada namanya Indo. Nah, keberagaman manusia itu, Div, juga relate semuanya juga nih ya. Keberagaman manusia itu relate juga dengan bagaimana cara dia menanggapi lingkungan. Kenapa orang Eropa hidungnya lebih besar? Kenapa kita hidungnya ya begini-begini aja gitu? Kenapa? Karena di sana kelembaban itu rendah. Di sini kelembaban itu tinggi. Sehingga kita nggak butuh vessels yang lebih besar untuk bisa transport substance untuk bernapas misalkan gitu. Dan kenapa misalkan
orang-orang di dataran tinggi itu dia misalkan kulitnya berbeda dengan kita gitu. Itu juga apa ya? Dalam bentuk mekanisme. Nah, konteks yang Nadif tanyakan di sini kan adalah gimana orang-orang di dataran tinggi gitu ya, Miss? Apakah misalkan kenapa kalau misalkan kita orang Indonesia gitu ya mendaki Everest, memang kita bakal dapat tantangan gitu. Karena apa? Ketidaksesuaian morfologi tubuh kita dengan lingkungan itu. Tapi bukan berarti organ kita tidak bisa bekerja, tetap bisa bekerja, tapi ada ambangnya. Itulah kenapa kalau kadang-kadang ketika sudah sampai ke atas, ada orang yang mati kedinginan. Itu namanya hipotermia itu, yaitu karena morfologinya itu tuh nggak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kayak gitu. Jadi itu bisa terjadi. Kayak kita mati rasa itu bisa terjadi jika itu tuh keadaan itu di luar dari ambang batas yang bisa kita toleransi. Gitu. Begitu dia. Kenapa orang nggak mati naik, kenapa orang Indonesia memang sih hipotermia, tapi dia nggak mati ketika dia mendaki Bromo misalkan, ketika dia mendaki Semeru, karena iklimnya Semeru itu masih cocok dengan fisiologisnya kita, orang Indonesia. Tapi ketika orang Indonesia mendaki Everest misalkan gitu, ya itu akan sedikit butuh adaptasi. Itu makanya ya itu seperti itu sih. Tapi ini bukan berarti pada suhu tertentu minus sekian misalkan darah itu tuh beku. Enggak, karena kita punya homeostasis ya. Darahnya tetap ada, cuma mungkin peredaran darahnya jadi sedikit berjalan lamban karena suhu tadi. Karena seperti yang kita ingat juga, salah satu yang membuat darah itu berjalan lancar, peredaran darah berjalan lancar itu adalah adanya panas. Itu enggak, adanya suhu. Ya kan ya? Kalau kita mageran, itu kan suhu badan kita relatif stabil. Peredaran darah kita ya just so-so aja gitu. Tapi ketika kita olahraga, gitu kan, kita naikin aktivitas kita, maka apa yang terjadi? Detak jantung pun akan lebih kencang, badan kita bakal merah gitu kan ya, karena pada panas itu peredaran darah kita lancar. Jadi kayak gitu sih, Dit. Semoga menjawab pertanyaan Nadif tadi. Jadi memang kita akan ada mekanisme adaptasi yang khusus, tapi itu nggak berarti terus organ kita jadi nggak lancar. Nah, hipotermia itu tadi terjadi karena itu tadi peredaran atau transportnya nggak berjalan lancar karena gangguan lingkungan. Itu yang membuat kita akhirnya misalkan suplai darah ke jantung jadi kurang. Itulah yang membuat misalkan jadi cardio arrest, jadi mati gitu, mati kedinginan gitu. Itu di gimana? Adakah yang mau ditanyakan lagi? Yang lain boleh juga. Oke. Ini Miss kan sebenarnya agak bingung dengan jadwal PJJ sama jadwal PTMT. Tapi ini di sini udah bell. Berarti kita siap-siap untuk next subject aja ya. Oke, kalau gitu that's all about introduction for blood. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk kita semua dan kita ke depannya gitu ya. Jadi semoga meskipun mungkin you're not so in biology, your biology is not kind of favorite subject, it's okay. Tapi kayak kata Miss kemarin, datanglah ke kelas Miss, ya setidaknya karena kalian ingin tahu bagaimana ilmu kehidupan. That's all. Okay, so Miss mohon maaf jika ada kekurangan. I'll see you guys next day. Besok artinya. Kita main-main dulu ya besok yuk supaya asik. Okay, Miss akhiri ya. Mari kita sama-sama melakukan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa absen, jangan lupa absen, jangan lupa absen. Selalu ingatkan jangan lupa absen karena kita akan memanen itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.